sakti terbaru. Oke, setelah berproses, kita mengirimkan formulir 2D ini kembali hard copy ke KPN, soft copy ke email CSO dengan menggunakan email corporate. Kemudian setiap user tadi teman-teman ini akan mendapatkan kode. Nih, ini kelihatan di sini. Kode OTP. Di nomor yang sudah didaftarkan tadi pakai formulir 2D. Artinya seperti ini salah satu kode OTP ya. Ini ada kode admin, kode operator, seperti itu. Kode OTP ini yang digunakan untuk masuk ke aplikasi Sakti. Nah, dengan password yang ini. Password ini bisa diubah oleh admin, user admin. Nah, kemarin kesepakatan saya bikin passwordnya sama semua agar bisa digunakan di seluruh tugas yang diminta untuk login ke aplikasi Sakti. Makanya kemarin kami salah satu contohnya adalah passwordnya saya pertolnya juga. Karena jika kita lupa password, biasanya itu kemarin seperti Pak Tri ada di sini nggak ya? Itu kan lupa password sampai nanya-nanya, dulu apa ya Mas itu? Nah, makanya saya ubah sendiri, biar nggak pada lupa. Jadi kalau ada yang menggunakan akunnya Pak Tri, itu bisa pakai password universal ya. Terus kemudian kita masuklah ke aplikasi Sakti. Ya, ini aplikasi Sakti lewat ini, sakti.kemenq.go.id. Nah, begitu masuk aplikasi, kita masukin usernya. Ini masih tampil kan? Ini di sini apa? Nah, ini. Nah, kita masuk ke aplikasi Saktinya. Tadi karena kita ini modul penganggaran, maka saya menggunakan akunnya Mbak Sarah ini. Yang tadi OKR dengan passwordnya yang universal tadi ya. Kita masuk. Ini kita mulai cara penginputan ini ya. Nah, masukkan. Sudah masuk, kita memilih penganggaran, terus kemudian RUH, terus kemudian belanja redesign. Oke. Terus kemudian kita masukkan sakernya. Kita masukkan saker ini. Oke, kita masukkan. Muncullah ini. Tapi sebelum langkah ini, biasanya kita disuruh memilih history terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke belanja redesign, biasanya kita memilih history baru. Artinya kayak anggaran 2022. Anggaran 2022 itu kita harus memilih history pagu dulu. History pagu dulu ada di bagian utility, memilih status history. Kita kalau mau bikin baru, benar-benar dari awalnya, terus kita pilihlah pagu alokasi di sini. Nih, pagu anggaran, pagu alokasi nih, ya. Terus kemudian di OK. Nah, karena ini sekitar 2021, kita pakai usulan DIPA yang sedang kita sampaikan, yang sedang berproses ya sekarang ya. Nah, kita tadi masuk ke, kembali lagi ke belanja redesign, cara inputnya ya. Nah, ini dipilih semua ini, KFO-nya ya. Dipilihlah semuanya. Kenapa saya memilih semua? Karena bagian TU ada di mana-mana. Ada komponen yang di 4115, punya IR1, ada yang di 416, makanya saya pilih semua. Tapi kalau IR1 sendiri mau revisi ya hanya di bagian 415 saja, nggak usah ngotak-ngotik yang lain. Kalau IR2 yang 416 saja. Ini bisa ikutan ya? Ikutan. Banyak. Oh iya, oke. Terus kemudian gimana caranya melakukan revisi? Nah, kita pilih. Contoh ini kita edit yang belanja operasional pemberian kantor nih, 002 nih. Ini tentunya matriks semula menjadi ya, nanti sebelum ini dapat. Kemudian kita lakukan
apakah mau bikin akun baru. Kalau bikin akun baru, klik yang bagian komponen ini. Terus kemudian ini udah bisa diedit. Ini nggak bisa diedit karena ini posisinya udah di unit ya, di row ini posisinya nih. Jadi nanti diklik di sini, terus kemudian dilakukan ubah data ini, kemudian nanti ada akun yang dipilih, nih kayak 521, 111, 115, kemudian udah itu kita pilih kalau 5211 itu berarti belanja kantoran, dilakukan save, terus kemudian detailnya caranya diklik di bagian sini, terus ditambah detail, terus muncullah honor Prambakti, honor eselon 1, dan lain-lain. Kemudian jangan lupa di save. Ini kalau saran saya setiap kali menginput harus dilakukan save. Kenapa? Karena tidak stabil. Ini kan pakai web. Web itu kan kadang internet kita kalau lancar ya kesimpan, kalau nggak lancar yang input dari awal. Nah itu ruginya pakai web base seperti ini. Karena tergantung koneksi internet kita. Apalagi kalau inputnya itu di sinyal yang hilang-hilangan. Itu pasti saya yakin udah capek-capek input nggak ke-save. Kalau pakai data LAN, yang jaringan LAN, itu biasanya cepat itu, inputnya akan selalu ke-save. Terus, saat ini juga dalam pemeliharaan, biasanya dari pihak DJPB itu akan menginformasikan kepada teman-teman jika sedang ada penyempurnaan aplikasi Sakti, maka di situ kita tidak bisa menggunakan aplikasi ini. Gitu. Ada save ya. Tadi udah diinput semua, kemudian kita masuk ke RPD bulanan. Nah, ya. Iya. Pertanyaan langsung atau nanti dikumpulkan? Banyak loh ya. Bu Nina jangan banyak-banyak, Bu Nina. Fasilitas sedikit, Bu Nina. Terus kemudian setelah diinput semua di belanja redesign, dilakukan save, kemudian masuk ke RPD bulanan. Nah, sebetulnya setiap kali kita menginput, kita itu diwajibkan untuk melakukan input RPD, rencana penarikan dana. Tapi ini tidak dihitung di semesteran, tidak dihitung di semesteran. Kan tiap semester, tiap triwulan, bukan semesteran. Kan tiap triwulan kan kita diberikan kesempatan untuk melakukan revisi penarikan dana, rencana penarikan dana. Nah, itulah yang dihitung. Nanti jadi nilai IPA berpengaruh juga ke EK. Nah, tapi untuk setiap kali revisi, kita emang nanti muncul nih rencana penarikannya ini. Biasanya hanya yang berubah ini yang warna merah ini biasanya. Ini kan nanti ada warna merah nih, berarti belum disesuaikan. Karena ini kan kita udah mengusulkan karoren, jadi ini udah selesai. Ini nanti ada warna merah. Ya, di tempat yang kita revisi biasanya. Contoh 002 kan tadi kan kita melakukan revisi nih. Itu pasti di sini merah. Dan kita harus menyesuaikan rencana penarikan dananya. Nih. Makanya kita itu sebetulnya perencanaan yang baik kan tidak boleh, istilahnya tidak banyak melakukan revisi kan. Nah di sini nih, makanya kita kena itu dasarnya kayak gini nih, kita melakukan revisi berpengaruh ke rencana penarikan. Nah dari situ kita harus menyesuaikan rencana penarikan bulanannya nih, mulai dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember melakukan revisi di bagian 002 tadi. Jadi setiap kali kita melakukan revisi, kita setiap kali mengubah rencana penarikan dana. Itu. Tapi tidak dihitung di IPA. Dihitungnya saat triwulan. Jadi ada batas tuh. Contoh triwulan 1 itu di bulan Maret ya mungkin ya. Bulan Maret. Nah di bulan Maret tanggal 10, itu baru dihitung nih rencana penarikannya. Sesuai tidak dengan realisasinya. Itu. Jadi
kalau dari awal seumpama dari setiap kali kita melakukan revisi terus kita hitung benar-benar rencana penarikannya, itu juga bisa. Berarti kita saat triwulan kita tidak usah melakukan revisi, kan udah sesuai di awal. Tapi kan biasanya kan karena kita ngitung RPD-nya ini membutuhkan waktu, sedangkan kadang orang minta revisi cepat-cepat. Ya. Ini saya bukan menyindir siapa-siapa ya. Kadang kita butuh cepat, ini revisinya harus keluar, nih harus membayar ini itu, maka kita tidak sempat melakukan ini. Makanya kita hanya menyesuaikan berdasarkan apa yang kita revisi. Oh kira-kira kurang 52 jutanya di bulan Desember. Nah contoh seperti itu. Makanya kita akan melakukan seperti itu. Kalau mau dihitung benar-benar ya prosesnya lama, tapi akurat. Resikonya itu ya. Sesudah ini dibenerin semua yang merah-merah bagian revisi, nanti menjadi biru. Terus kemudian kita keluar, masuk ke validasi data. Nih, validasi data. Kita lakukan validasi. Klik terus kemudian proses. Di sini kalau sudah tertulis validasi selesai, berarti udah benar. Kalau validasi tidak sesuai, nah kita download, nanti ada tulisannya unduh validasi ini. Kita download nih, apa yang tidak sesuai. Dibaca itu. Yang tidak sesuai bagian mananya, apakah RPD-nya kurang ada yang salah, maksudnya kan tidak boleh ada sisa, kalau RPD kan tidak boleh ada sisa anggaran, atau kelebihan, atau salah memasukkan input saat kita input di desain tadi. Itu setelah proses selesai, kemudian kita lakukan download ADK. Ya, download ADK ini untuk pengajuan ya, bukan untuk yang di aplikasi ya, di aplikasi SaaS, tapi untuk pengajuan, karena harus diverifikasi oleh teman-teman Proren dan teman-teman Kanwil. Terus kita klik monitoring setelah ADK di-download dulu ya. Terus monitoring ini hanya untuk approval, sorry ya. Jadi saya jelaskan. Kita jangan lupa download yang diperlukan untuk pengajuan. Nanti di slide berikutnya saya akan tampilkan. Intinya nanti ada di sini ya, RKA, matrix ya. Itu nanti di slide selanjutnya ya. Ini kita lewatin. Biasanya di operator kita akan membuat ini semua untuk dimintakan tanda tangan KPA. Terus setelah ini selesai, kita masuk ke akunnya KPA. Kalau sekarang ya, kalau dulu Bu KPA. Akun KPA-nya unik, dia ada depannya APR ya. Profil. Bukan ini Ibu ya. Bukan. Sabar. Saya harus konsentrasi, sabar. Tenang ya. Saya harus konsentrasi ya. Nah, ini ya, karena banyak profil di laptop saya, jadi saya bingung. Nah, ini profilnya KPA. Kita masuklah di sini. Kita setelah validasi oke, download selesai, minta tanda tangan, kita lakukan approval. Klik bagian penganggaran. Ini kayak apa yang kelewatan? Oh iya. Apa yang lewat tadi yang ada di, aku cari dulu ada di sini nggak ya monitor ini RKA ini yang lewat. Ada di sini. Oh ya, nah. Di download ini matrik tadi di download. Sebetulnya untuk ngecek itu sesuai apa enggak itu dari sini juga bisa di matrik usulan revisi. Mulai dari diklik ini inspektorat, terus seluruh data, terus kemudian kita cek semula dan menjadinya ini ada perubahan tidak. Jika ada perubahan, berarti nanti akan menjadi selisih. Nah, biasanya ini perubahan ini bisa dilakukan jika ada surat persetujuan dari eselon 1. Berarti kita melakukan revisi DIPA ke DJA. Ya, kalau ada perubahan pergeseran antar ini.
output ini. Nah, kalau ini nggak ada, bisa ke revisi POK maupun revisi di file penyamaan data. Oke, kita kembali lagi ya tadi ya. Di mana ini? Di akunnya approval ini, akunnya buka PA, sekarang masih buka PA ya ini, karena yang Pak KPA belum disetujui. Buka PA ini kita lakukan di monitoring submit data. Yes, nah monitoring submit data ini kan usulan kita yang sekarang nih. Nanti kita diklik, ini udah terisinya, jadi ini udah ke Roren, ini masih di sambil nanti berkasnya kita susulkannya. Nah, ini nanti diklik unit. Unit ini artinya ke dalam Roren yang tadi ditanyakannya. Ini Satker, unit, kementerian, ini nggak tahu di ngapain. Ini diubah dari Satker ke unit. Terus kemudian ini diklik, terus baru simpan, save. Nah, data posisi ini, aplikasi ini, berada pada level eselon 1. Eselon 1-nya ini maksud ini ada sekretariat utama yang diwakili oleh Roren. Datanya ada di sana di posisi sekarang. Nah, sambil kita melakukan kelengkapan data untuk tadi tanda tangan yang diprint di dalam laporan ini untuk tanda tangan Pak atau Bu KPA, terus kemudian kita share ke Roren. Terus sudah di-share ya. Kita masuk ke slide lagi berarti. Nah, ini udah tahu ya caranya ya. Slide-nya mana? Nah, pengajuan revisi anggaran per posisi tadi kan kita sudah ADK sudah di save. Jadi posisi ADK itu udah ada di Roren sistem kita itu. Di aplikasi itu. Nah, kita lakukan pengajuan di Google Sheet penganggaran sini. Ini alurnya mungkin ada SOP-nya, saya juga kurang tahu SOP dari Roren-nya seperti ini. Kita harus mengupload data di sini. Bentuknya kayak gini nih. Di sini, ini enggak saya tampilkan emang kayak gini. Jadi nanti diklik ya bagian usulan anggaran revisi ini, ya itu ada di situ. Ya usulan anggaran ini diklik. Apa? Oh ya. Nah, kita sini diklik, terus muncullah ini website ini, site Google Sheet Roren. Nah, ini proyek perubahan nih kayak ini. Terus kita klik usulan revisi anggaran di sini, terus kita masukkan data-data ini. Nota dinas usulan revisi anggaran ini yang ditandatangan oleh KPA. Nodin ke KPA ke Roren. Terus kemudian ADK revisi yang tadi di aplikasi Sakti tadi sudah saya kasih lihat. Terus kemudian matriks semula menjadi yang ada di laporan tadi, yang ada di laporan-laporan tadi. Terus matriks Sakti format 1 dan format 2 ini juga yang ada di laporan utility laporannya Sakti. Kalau ini utility laporannya Sakti plus gabungan Excel IR1, IR2, TU. Ini mereka juga minta Excel-nya. Terus kalau rencana RKA di download itu biasanya untuk DIPA, justifikasi revisi itu biasanya untuk DIPA, surat pernyataan KPA itu biasanya untuk DIPA juga. Nah, sudah ini semua dimasukin ke Google Sheet Roren. Nanti Roren akan mengabari bahwa revisian sudah selesai. Biasanya dia akan kontak ke salah satu dari entah saya, entah Tira, entah teman-teman, itu akan ngabarin bahwa revisi inspektor sudah selesai kami. Setelah itu kita lakukan pengajuan di 1 DJA. Ini 1 DJA ya. Bisa passwordnya ini ya, jangan disebarin ya teman-teman di sini ya. Nanti kalau disebarin saya ubah. Masuk. Ini dari zaman dulu sih. Iya. Ya, ini kita masuk login. Nah, ini saya langsung biar nggak bingung ya. Mau lagi? Nah, kita langsung ke aplikasinya 1 DJA ya, karena biar praktek tuh biar
pada nah kita masuk. Nah, tadi kan kita udah dikabari nih sama teman-teman dari Roren nih, Mas, revisinya udah selesai, kami proses, silahkan untuk proses selanjutnya. Proses selanjutnya itu ke Kanwil. Kalau revisi POK itu hanya khusus di Roren saja, jadi nggak perlu kita melakukan di satu DJA ini, hanya khusus di Roren saja. Mas, revisian sudah selesai, dapat dilakukan download di aplikasi Sakti. Kembali lagi kita ke aplikasi Sakti, kita download ADK-nya yang tadi di tadi. Downloadnya lewat approval. Ya, udah. Nanti download itu ada download aplikasi. Hanya SAS ya kalau di mana namanya POK. Kalau DIPA berarti bisa di DJA, kalau POK di Sakti ya? Di Sakti aja, ya. Betul, di Sakti saja. Oke, ini biar nggak bingung ya. Mama nih dikabarin ini POK nih. POK itu nanti kan akan dikabarin nih. POK biar nggak bingung ya sebelum ke DIPA nih. POK kan dia akan ngabarin, Mas, sudah selesai kami proses, silahkan dapat dilanjutkan update COA dulu. Iya, update COA. Kita masuk ke akunnya Buzul ya, karena masih akun Buzul ini, kita masuk akun KPA. Update COA itu caranya gimana? Nah, caranya tuh seperti ini. Diklik RUH, dan cari desain. Ini masuk. Ini dicatat ya teman-teman ya, biar ada bisa. Ini nanti terus update COA gimana? Diklik sini, ini revisi POK ini diklik. Syaratnya di sini ada tulisannya adalah usulan POK, Mas. Ini kan DIPA ya, usulan POK. Ini diklik, terus di situ ada tanggal muncul. Tanggal update COA, terus diklik OK. Tanggalnya biasanya tanggal saat kita klik tanggal 26 ini sekarang, kelihatannya 26 sekarang. Sesudah itu baru kita cek dulu ya, di monitoring submit data. Nah, di sini ini COA ini tuh yang kayak ini nih COA. Kalau udah ada tanda silang seperti ini nih, artinya ini sudah selesai COA-nya. Gitu. Biasanya kodenya yang CO2 ini. Ini. Nah, saat kering ini ada revisi POK ini. Kayak gini nya. CO3 nih, ya kan? CO4 ini revisi POK nih. Saya kita di revisi POK berarti baru download ke ADK sini. Nih. ADK kirim ADK ke SAS. Karena kan revisi POK hanya kebaca di SAS nih. Makanya setiap kali bikin login realisasi anggaran yang per bulan dibikin teman-teman PE itu kan kadang ada perbedaan nih realisasi SAS dengan OMSPAN, betul nggak? Nah, inilah perbedaannya karena kita itu jarang melakukan revisi penyamaan data di akhir. Nih contoh nih 30 November ini kan terakhir nih penyamaan data juga nih. Nanti tiba-tiba Desember awal ada yang revisi POK karena harus membayar kekurangan apa. Itu jelas pasti akan bergeser nilainya. 200 ya, Pak? Hanya di SAS ya. Nah, kalau di satu DJA itu biasanya di sekarang sini, Pak. Oke. Nah, kita keluar dulu ya. Di satu udah clear untuk revisi POK, sekarang revisi DIPA kita. Ini revisi DIPA dan revisi penyamaan data ya. Jadi kalau revisi POK, kalau di akhir tahun disarankan untuk melakukan penyamaan data yang tadi saya bilang itu tadi. Biar aplikasi OMSPAN dengan aplikasi realisasi di SAS itu sama nilainya. Makanya dilakukan penyamaan data. Tapi kalau tidak dilakukan, ya kalau nodin realisasinya pasti akan berbeda. Oke, tanyanya nanti. Kayak udah mikir pertanyaan. Oh gini, oke, kita lakukan pengajuan revisi ya teman-teman ya. Diklik pengajuan revisi ini, klik ini, terus diklik nomor surat. Nomor suratnya dia adalah nanti kan dari pihak
Roren kan mengabarin kita, Mas silahkan dapat diajukan revisi lanjutan ke Kanwil, revisi DIPA lanjutan ke Kanwil. Nah itu biasanya mereka menyalahkan data seperti surat KPA ke digital Kanwil. Mereka dan kita nih, jadi mereka yang bikin biasanya. Tinggal kita menyesuaikan, kemudian minta tanda tangan. Terus sama data-data yang sudah mereka siapkan untuk diupload. Nah, nomor surat ini adalah nomor surat tadi yang antara kita ke Kanwil. Tanggalnya disesuaikan ya, tanggalnya berarti yang tanggal surat kan. Surat dari Roren. Surat dari Roren, tapi kita dikasih draftnya, kita suruh ngedit sendiri. Gitu. Halnya ya revisi kan. Jabatannya ada jabatan KPA. Nah, pejabatnya ya tahu sendiri ya, nomor KPA. Tangan revisinya ini revisi ngapain sih? Gitu. Ini mau mulai revisi apa sih kalian revisi DIPA? Nah, itu bisa di sini tangannya. Emailnya ini sebetulnya bebas ya, bisa Gmail, bisa POM, tapi saya pernah nyoba di POM. Ini emailnya ini ngerti. Di POM itu pom.go.id itu kadang emailnya nggak masuk. Makanya ini yang saya susah nih. Makanya di sini saya pakai Gmail. Email POM-nya yang susah nerima. Saya juga ngerti. Nah, nomor ini kenapa ini biasanya bebas sih, bukan nggak usah nomor saya juga ini. Cuman kadang kalau diganti nomornya nggak bisa. Saya ngerti. Ini pernah dicoba Mbak Dini kalau saya dulu itu ya. Diganti nama Dini, ini OTP-nya masuknya ke saya, makanya saya bingung. Udah diganti tapi OTP masuk ke saya, gitu. Atau malah kadang nggak keluar OTP. Jadi begitu pakai nomor saya, OTP biasanya ada. Makanya ini nanti mungkin ditanya juga ini ke bagian Kanwil. Karena kan saya cuma OTP doang sih. Terus kemudian ini ya kewenangan Kanwil DJPB. Kanwil PA atau DCA. Kalau DCA biasanya ini teman-teman Roren yang memproses. Kita udah sampai ke Roren saja. Karena Roren itu biasanya kalau revisi DCA itu barengan. Karena itu kayaknya mempengaruhi nilai IPA-nya sono deh, Selon 1 deh. Kan Badan POM. Makanya kalau DCA biasanya yang kayak kemarin tuh penghematan dan lain itu kan kita cuma nyampe data doang. Data yang ke Roren doang. Roren yang ada perubahan jenis belanja kali yang 2 ke 5. Itu Roren nanti yang mau selanjutnya. Terus kemudian kita hanya di bagian Kanwil DJPPN biasanya, makanya ini tadi itu biasanya ini siapa sih kita terus. Video Mas. Nah, oke. Terus kemudian DJPPN, kita hanya di DJPPN. Terus kemudian kita upload surat usulan revisi. Ini surat yang tadi ini, surat yang ini. Nah, diupload. ADK yang tadi saya minta download ADK. Filenya harus kodenya S21 ya, karena ini 2021. Kalau 2022 S22. Itu ya. Maksimal 100 MB otomatis kan, karena ini dari tapi pasti di bawah 100 MB. Terus kemudian dokumen persetujuan eselon 1 ini kalau revisi DIPA tadi, yang DIPA DJA tadi. Ini biasanya, karena kan butuh surat hasil review eselon hasil review aktif dan lain itu di sini semuanya. Jadiin satu folder berapa. Nah, kalau kita biasanya kalau melakukan revisi ini nanti, kita cuman pendukung lainnya. Pendukung lainnya isinya apa? Yang tadi itu, yang ada matriks semula menjadi, terus format 1, format 2, rencana kerja. Nah, itu jadiin satu RAR ya. Baru di-upload. Setelah itu ini nggak usah diisi catatan ini. Saya nggak ngerti kenapa, karena dulu arahannya dari teman-teman nggak usah diisi, dokumen catatan lainnya juga nggak usah diisi. Karena ini catatan digunakan hanya untuk menyampaikan informasi tambahan yang diperlukan saat validasi manual. Oh, validasi manual itu kita datang ke sono. Makanya kata Roren ini nggak usah dimasukkan. Terus kemudian dilakukan lanjut. Oh, ternyata nggak bisa dilanjut teman-teman, karena ini nggak ada isinya. Nanti dilakukan lanjut ya. Setelah itu nanti ada OTP, yang OTP tadi lah, ya. Lanjut nanti ada validasi OTP ini nomor 2 ini. Ya, validasi OTP, kita nanti ada tukar-tukaran kode, terus kemudian dilakukan verifikasi.
Ini ngirim nomor, ini kemudian verifikasi kodenya yang saya dikirim kode sakti itu. Nah, masukin sini terus baru oke klik. Kemudian kita lakukan monitoring. Nih. Monitoring di sini. Nanti setelah kita ajukan, muncullah nama revisinya kita di sini. Divalidasi. Nah, proses validasi ini emang memakan waktu. Karena kan yang melakukan revisi bukan cuma Badan POM ya. Banyak kementerian lembaga ya. Makanya kita harus bersabar. Kita nggak bisa maksa orang pihak Kemenkeu untuk segera mengeluarkan revisi kita karena kita bukan siapa-siapa. Makanya kita sabar, dilakukan validasi, tahap pengajuan, penelitian, sampai ke tahap penetapan. Kalau warnanya merah nanti di sini kan, warna hijau itu artinya sudah diverifikasi dan lolos. Hijau kedua, verifikasi lolos. Kalau ada warna merah, nanti ada catatan di bawahnya sini. Merahnya kenapa? Oh, ternyata ini ada pergeseran ini, tolong dicek kembali ya. Berarti kita download, kita lakukan edit kembali. Itu. Kemudian kita lakukan pengajuan ulang. Seperti itu. Kalau ada ya. Enggak, khusus di sini aja. Jadi kalau seumpama ada ngubah yang akun-akun itu, biasanya kita jarang karena kan orang udah verifikasi. Paling dokumen yang saat ini pengajuan aja. Tapi kita pernah gara-gara klik apa ya kalau nggak salah itu saya lupa. Kita sampai ngedit saktinya, terus kemudian kita ulang approval-approvalnya sama Roten. Pokoknya kita tuh tidak bisa lepas dari mereka karena mereka kan juga mantau kan. Setelah mereka dicek kembali akhirnya oke, kita ajukan ulang. Terus akhirnya hijau. Setelah hijau semua ini teman-teman, kalian bisa melakukan download DIPA di sini. Nih, keluar nih. Ini keluar, biasanya saya dapat kabar juga. Revisianmu udah keluar, baru saya. Tapi kalau mau mantau tiap hari juga nggak apa-apa sih. Itu sama. Kalau mau dipantau tiap hari, baru keluar, download lah satu ini ya. Dipaktikan ini biasanya untuk kode ya Mbak ini ya. Dapat ya, itu. Ya, yang ini udah selesai. Nah, Itu revisi-revisi itu termasuk yang POK juga itu atau enggak, yang di Kanwil. Kan aku tadi bilang kalau POK kan hanya nyampe ke Roren, Sakti doang. Jadi nggak kedetek di sini. Ini ngelinknya kan ke ini, ke Omspan. Omspannya dari Bu Nina itu. Makanya kan kalau nota dinas realisasi biasanya ada perubahan di situ. Kenapa ada perbedaan realisasi? Ya salah satunya ya nggak penyamaan data, terus salah satunya juga kan tadi SP2D doang nyamanin ya. Seperti itu. Ini salah satunya. Nah, seperti inilah. Udah ini udah selesai. Setelah ini kemudian kita kembali. Sudah selesai. Di kelas ini. Kelas ya. Kelas aja lah. Kenapa banyak yang nanya? Jangan banyak yang nanya dong. Baik, terima kasih Mas Dodi atas pemaparannya. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Dipersilakan Bapak Ibu hadirin jika ada yang ingin bertanya untuk raise hand ya. Dari luring dulu. Ibu-ibu ada yang ingin ditanya? Ya, silakan Mbak Dina. Terkait ini yang pertama tadi alur pendaftaran sakti, saya cuma mau menerangkan kembali, menegaskan benar nggak seperti ini gitu kan? Karena kan kita sedang proses. Yang pertama SK user, form 2B, form 2C. Yang pertama tadi kan kita membuat SK penetapan user, form 2B, form 2C, dilampirin dengan misalnya SK perubahannya itu ya. SK perubahan. KP yang diganti. Nah, setelah mendapat balasan dari KPPN, baru kita ajukan form 2D. Nah, setelah form 2D ini, baru kita kirim form lagi ya.
Di dalam form 2D ini hanya Pak Tepi aja apa? Tadi kan karena belum Diamnya dulu. Ya, Ini gue cabut dulu. apa? Oke. Jadi kalau 2D itu, kalau yang dulu kita pernah lakukan, Mbak Nin, kan dulu kan sebetulnya kan yang punya akun Sakti kan hanya yang tim penganggaran, ya, aku gitu-gitu kan. Nah, dulu itu kita ditambahi yang baru-baru itu kayak Sofi, kalau nggak salah ya, kayak gitu-gitu kan. Baru ditambahin. Berarti kan artinya kalau dia bilang ditambahin, berarti tetap yang ada, lama masih ada kan. berarti Kayak gitu. besok pakai form yang tadi ditampilin, tinggal cuma ditambah. tambah Pak Tepi. Ya. Ini yang berarti setelah ditanda tangan basah Pak Pak Tepi, Tepi, ya. di scan, benar-benar scan, kemudian baru dikirim hard, benar datang ke KPPN, Pak. Hard sama ke Berarti saya Email. cerita ke dan nanti aku tahu KPPN. oke. Hmm. Nah, setelah kita dapat balasan dari form 2D itu baru bisa apa namanya? Masuk ke Di SMS Sakti. SMS Sakti. Nah, Pak Tepi harus nomor yang aktif makanya. Cynthia kita tahu. Ini kalau penganggaran ya, Mbak ya. Ini Iya. asli, ini bahas penganggaran ya, bukan yang modul komitmen, modul itu. Kalau modul itu nanti ada wawancara itu. Ya, Yang kalau langsung tadi. KPA kan nggak ada di modul laporan, di pelaksana juga nggak ada. Ya. KPA. Ya kalau nggak salah ada itu kan dulu Hanya di usul. penganggaran aja. Ada kalau nggak salah bukan ya PPKM-nya. Yang OTP ada Ada juga. tadi. Verifikasi. Iya, bahkan. Berarti wawancara juga dong. Iya. Kalau yang untuk modul lain, ini kan kita bahas modul penganggaran. Kalau modul penganggaran hanya sebatas SMS ini. Dan itu di nomor yang aktif. Kalau nomor nggak aktif, nggak dapat SMS, ngulang lagi dari awal. Berarti 2 kali nanti. Apa Satu sekali? aja. Satu pengajuan aja. Makanya dia sebagai approval ini, sekaligus pengajuan ini kan. Soalnya kalau KPA itu betul cukup sekali aja, Pak. Setauku gitu. Cukup sekali Setauku ya. Sekali aja. Approval segala macam ya, sekali aja. Sudah berarti. Ada wawancara tadi yang Iya, dulu yang maksudnya. kalau wawancara sih tatap muka aja. Jadi sambil di aplikasi Ya sama biar sebelum belajar. iya. Senin kan diantar kan KPPN. Tambah Oh, Selasa ya Mbak Ida itu bisa nanti di Japri untuk Ya, nanya Mbak Ida untuk kapan bisa Zoom-nya. Zoom wawancara dengan Pak Tetian. Sudah ada gitu saja. Oh, itu saja. Oke. Boleh? Mas Nanda mau nanya. Ada sepakat. Perkenalkan Pak Dodi, nama saya Nanda dari Kemenpan RB. Oh, baik, Bapak Nanda, saya narasumbernya, Mas Dihan, honor ya, jangan lupa. Honor nih, Ini terkait apa namanya revisi ini, Mas. Revisi ini tuh apakah ada tanggat nggak sih, Mas? Misalnya Ada. dari awal bulan atau gimana gitu? Ada, jadi dari pihak Roren itu mereka akan memberikan surat tentang batas-batas pengajuan revisi. Tapi batas-batas itu biasanya kita langgar sendiri. Semuanya. Mereka ada batas-batasnya. Jadi yang memberikan surat itu dua sebetulnya. Dari pihak Kanwil itu ada batas-batas revisi yang untuk rencana penarikan dana. Itu tanggalnya lewat dari itu ya sudah, maka nggak hitung. Karena kan mempengaruhi nilai IPA EK tadi ya. Itu tiap bulan, Mas, pasti ada suratnya atau Enggak, awal tahun biasanya. Oh, Mereka bersurat ada tanggalnya, tanggal 18 Oktober, tanggal 3 Maret, gitu-gitu udah ada tanggalnya mereka. Nah, dari Roren juga begitu. Di awal biasanya dia ngasih surat tentang batas-batas revisi TOK kapan, revisi DIPA kapan. Nah, cuman kan kalau karena internal Badan POM kan biasanya kita kan kayak gitu kan. Oh ya udah kelewat biarin masuk karena kita butuh. Kemarin kita kadang hubungin orang bisa nggak kita melakukan revisi? Orang mah terserah ya biasanya kan gitu. Kecuali revisi yang DIPA DJA ya. DJA. Itu kan mengaruhi mereka nomor satu. Itu biasanya masih. Satu lagi. Oh, ya. Ini Mas, ada ini yang lebih ini sih. Ini kan suatu hari itu pasti ada teman-teman yang baru yang bakal mengerjakan tugas untuk pengajuan registrasi gitu. Wah, ini sudah ada.
Bener ya? Sudah ada dan dia sudah sangat mahir. Ini ada Mbak Tira, Mbak Sarah, sudah sangat mahir, bahkan tutup mata udah bisa ngerti. Nih, selama pengajuan uang ini apakah ada kendala di kita tertolak gitu? Pernah Tertolak. Nah, kalau misalnya tertolak ada kendala gitu, apa kendalanya, tips dan trik buat yang baru-baru ini gitu lah, biar nggak terulang kembali seperti itu. Kan tadi kan waktu kita melakukan revisi di satu BCA tadi kan yang monitoring tadi. User ya? Masuk ke user ini monitoring ini kan, biasanya kan ada tanda nih. Kok nggak mau? Internetnya ternyata ya. Nah, jadi itu ada monitoring intinya di sini. Iya. Ini di monitoring ini biasanya ada merah, ya kan? Yang tadi. Merah yang tadi itu panang merah itu nanti kan di sini dikasih catatan tuh salahnya di bagian mana. Nah, biasanya kita konsultasi sama Roren. Ini kok salah ya sebelah ini, nanti dari Roren akan ngasih tahu. Oh, coba Mas di seperti iniin gitu dari Roren ngasih tahu. Berarti intinya tetap koordinasi sama Roren gitu ya? Tetap, Mas. Alurnya emang seperti itu. Kalau POK itu asal Roren dan ACC is okay, langsung keluar. Hanya di film. Kalau catatan-catatan ini kan kadang kita nggak paham ya. Ya, Roren kan yang menerjemahkan, oh biasanya seperti ini Mas, coba bikinnya seperti ini gitu. Karena dari kita kan nggak fokus ini doang. Nah, jadi kita nggak paham kalau mungkin apa yang dimaksud dari apa Kanwil gitu. Oh, terima kasih Bapak Dodi. Bapak Dodi. Oke. Baik, ada lagi? Mbak Sofi, Bu Hayati? Baik, silakan untuk yang daring Bapak atau Ibu jika ada pertanyaan. Sarah ya, Sarah raise hand ini. Silakan Mbak Sarah. Oke, terima kasih Mas Jihan. Selamat pagi Mas Dodi. Izin bertanya Mas Dodi, apakah terdengar suara saya? Halo? Silakan. Sudah terdengar ya? Sudah. Oke, Mas Dodi, saya mau bertanya tentang teknis saja sih sebenarnya. Untuk yang di aplikasi Sakti tadi, itu kan yang pertama kita memilih history dulu ya Mas Dodi. Nah, pada saat untuk misalkan di 2022, pas di 2022 nanti, itu kita memilihnya yang kan lagu alokasi revisi 0 dulu, atau gimana Mas Dodi? Saya bingung soalnya untuk memilih history, karena kan selama ini masih dibantu sama Mas Dodi nih. History. Iya. Gue udah selesai. Kita masuk ya 2022. Ini Iya. 2022. Muncul nggak di itu? Sebentar. Mana muncul? Ke zoom. Buka ini dari stikernya yang udah kok. Yang udah. Fokus aja, fokus. Halo? Kedengeran Sar? Terdengar Mas? Oh. Tapi aku nggak bisa share screen. Gimana? Share screen lagi. Oke, Sar. Ini 2022 masuk. Ini udah ada di awal. Kan kemarin kita sudah melakukan pagu alokasi. Iya. Ya. Nah, di awal inilah yang kita klik untuk usulan. Diklik, terus kemudian jadilah pagu alokasi tadi. Jadi di belanja redesign ini, ya kita sudah ada di awalnya.
Kan soalnya udah selesai tuh kemarin tuh sesuai dengan RUU baru. Oke. Oke Mas, maksudnya di 2022 itu misalkan nih Mas, pertama kali revisi itu, Makanya hilang. pertama kali revisi kan di 2022 itu kita milihnya yang mana gitu ya Mas. Kayaknya di data aku Mas settingannya. Coba setting dulu ya. Bentar ya. Coba Mas Jai ngomong ya. Cek. Ya. Gimana Sar? Jadi misalkan gini Mas, di 2022 nanti nih pertama kali kita revisi, misalkan ada permintaan revisi gitu ya untuk pertama kalinya. Nah, kita memilih historinya itu yang mana gitu loh Mas. Memilih historinya yang paling ini. Ini udah tak share screen. Ini muncul nggak di lagi? Muncul kan? Nah. Kan dulu kan pakai indikatif nih, Sar. Nah, terus kan kita ada alokasi, kita lakukan edit alokasi nih yang ada acara RKKL itu. Betul. Terus kita mengajukan lagi, ternyata ada pertemuan lagi. Ke terakhir di pertemuan terakhir ini kalau nggak salah. Nah, di PA awal ini kalau sudah jadi fix kalau nggak salah itu kemarin itu yang terakhir itu di PA awal. Kalau melakukan revisi, awal tahun kita udah jalan nih, ternyata di bulan Januari kita mau melakukan revisi POK. Iya. Pakainya yang terakhir ini, yang paling atas. Ini kan strukturnya sebetulnya awal banget. Revisi sampai ke di awal. Di awal nanti kalau ada revisi, dia akan di atasnya lagi, Sar. Oh, jadi nanti ada di PAAW. Jadi nanti di PAAWal revisi ke 1 gitu, Mas? Iya. Nih kayak yang 2021. 21. Nih. Di awal usulan DIPA kan kita melakukan revisi DIPA kan, betul nggak? Ini udah fix ini. Oh berarti usulan DIPA ya Mas nanti ya? Ya. Berarti usulan DIPA revisi ke 1. Betul. Ini kalau udah jadi. Oke, itu kalau udah jadi. Terus betul. Mas, terus ke revisi ke 1 itu apa Mas? Apa? Kalau yang ke revisi ke 1 itu apa Mas? Revisi POK. Ini kita melakukan revisi POK nih. Historinya ada nih. Terus kita melakukan revisi DIPA lagi. Kita jadi POK lagi. Nah, kita kan kayak gini, ini perencanaan kita nih yang jelek nih berarti nih. Banyak banget nih revisiannya nih dalam 1 tahun sampai 8 lagi. Berarti kalau satker itu intinya POK gitu ya Mas? Betul sekali. Yang biasa. 100%. Oke. I got it. Makasih Mas Dodi. Siap. Ayo Mas Jihan. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Vira ya. Izin Mas Dodi, pada saat approval pemilihan owner itu, penentuan antara satker atau unit itu bagaimana ya? Pada saat approval pemilihan owner, penentuan antara satker atau unit itu bagaimana? Halo, ya Mbak Vira, ini pertanyaan Mbak Vira ini cukup banyak. Pemilihan antara, saya tak baca lagi ya. Mana? Itu ya. Nah,
Sinyal jelek ya udah. Oke. Approval pemilihan owner, penentuan owner tuh ini ya. Antara satker dan unit itu gimana? Oke. Satker itu kalau kita melakukan revisi POK, Mbak. Ini di sini nih. Diklik owner ini ya. Klik ini simpan. Simpannya di satker. Nah, kalau simpan di unit ini di mana? Nah, ini unit ini artinya ownernya sekarang. Owner itu adalah tempat kayak verifikasi. Itu ada di unit. Unit itu yang dimaksud adalah eselon satunya Badan POM. Kalau di keuangan kan namanya sekretariat utama ya Mbak. Nah, kalau di penganggaran sama sekretariat utama, tapi di Roren di bagian penganggaran. Kalau di keuangan itu ya di bagian keuangan. Gitu. Posisinya sekarang dipegang oleh bagian keuangan. Jadi kalau ada yang salah nih, nanti akan dikembalikan lagi nih ownernya ke satker nih yang bawah nih. Nah, ini kenapa satker bawahnya? Ya kan ini kan satker nih, karena ini kan revisi POK tadi. Makanya nggak perlu sampai ke usulan DIPA. Gitu sih. Intinya kalau satker itu revisinya hanya POK, kalau unit itu berarti kita nyampe ke Roren untuk disampaikan ke DJA. Enggak, itu enggak. Enggak. Ya, oke, makasih Wir, hati-hati. Iya. Kasih Mas. Yo. Ya gimana? Baik. Selanjutnya ya Mas ya. Pertanyaan dari Pak Farul. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana proses penyusunan LPJ bendahara hingga melaksanakan rekonsiliasi? Yang kedua, bagaimana proses koneksi antara SPAN dengan Sakti? Oke, yang pertama ini nanti ini kan sesi penganggaran ya, bukan sesi perbendaharaan ya. Nanti biar Mbak Nina yang menjelaskan ya Mbak Nina. Yang nomor 2 ini saya akan jawab ya. Bagaimana proses koneksi antara SPAN dengan Sakti? SPAN dengan Sakti. Oke. Proses koneksi. Koneksi apa ini? Internet atau apa ini? Koneksi internet. Ya tadi Mas yang saya jelaskan, kalau kita melakukan revisi, koneknya terkait revisi nih. Kalau kita melakukan revisi revisi POK, itu dia itu nggak sampai ke nilainya, nggak sampai ke realisasi, dan nilainya itu nggak sampai ke si OMSPAN. Tapi kalau kita melakukan penyamaan data, ini yang saya ketahui ya, yang dari teman-teman Roren juga kalau cerita ini. Kalau kita melakukan penyamaan data, maka itu akan nilainya sama gitu. Makanya dari 1 DCA ini ke aplikasi OMSPAN ini, nah, data ini biasanya sama nih, data yang kalau saya ingat sih data di realisasi yang dibikin teman-teman itu, nota dinas realisasi anggaran kalau salah deh. Seperti itu. Ini terkait juga dengan SP2D yang sudah jadi. Itu sih. Ya, kalau yang pertanyaan pertama, biar Bu Nina nanti yang menjawab. Bu Nina. Ini aja sekarang. Silakan. Apabila boleh sekarang aja, nanti Pak Farul penasaran. Begini Pak Farul, kalau proses LPJ itu karena kita sudah ada BPP ya, jadi dimulai dari pembukuan di tingkat BPP. Nah, setelah selesai di BPP, si BP menerima ADK. Nah, ADK ini digabungin CD1 di BP. Nah, dicocokin kembali dengan yang ada di aplikasi BP-nya itu BPP. Karena seringkali setiap bulan itu kendala di kita itu karena di server kali ya. Beda antara setelah digabung jadi satu, kita cek ke masing-masing BPP-nya itu biasanya ada yang beda.
Nah, setelah sama, nah ADK-nya ini kita kirim melalui aplikasi Sprint. Dikirim ADK-nya nanti sambil kita informasikan ke KPPN, ke petugas Veranya itu, bahwa kita sudah upload ADK dan upload hard copy. Setelah kita informasikan ke bagian Vera itu, biasanya Mas Dodin yang ada di grup bendaranya KPPN, nanti mereka akan approve. Nah, setelah di-approve, biasanya dalam 1 hari akan masuk ke Omspan di IKPA kita bahwa LPJ bendara telah selesai, gitu. Tidak terlambat. Begitu Pak Farul. Terima kasih. Terima kasih Mas Dodi, Mbak Nina. Baik, berhubung waktu sudah habis ya. Jadi mari beri tepuk tangan untuk Mas Dodi. Terima kasih atas pemaparan materi yang telah diberikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita serap semua dan dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Untuk selanjutnya, mohon izin Bapak dan Ibu hadirin sekalian, untuk yang Zoom agar dapat menghidupkan kameranya sebentar karena akan di screenshot sebagai absen ya. Silakan Bapak Ibu, mohon dapat diaktifkan kameranya. Baik. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak dan hadirin sekalian. Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih berhubung IR1 dan IR2 mulai bergabung di edisi ini. Semoga agenda Jumat Ceria ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semua. Akhir kata, selaku MC, saya mohon maaf jika ada kesalahan dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.